Adik-adik sudah siap? Bisa dimulai? Oke. Baik, yuk kita mulai adik-adik semua. Semuanya duduk tenang. Kenapa ketawa? Kebalik. Kebalik terus ini. Baik adik-adik, sekarang kita mulai. Katanya kebalik. Ini diputar. Diputar. Baik adik-adik. Gini. Kayak gini. Baik adik-adik. Gini. Kayak gini. Bilang dong dari tadi. Aku udah bilang dari tadi ke Yogi. Oke, kalau gitu. Adik-adik semua sudah siap? Baik, kita mulai. Kajian hari ini bagi adik-adik yang duduknya tenang, bisa dapat hadiah. Ya. Siapa yang mau? Kok mama? Siapa yang mau? Gitu. Siapa yang mau hadiah? Kalau gitu duduknya yang tenang, duduknya yang rapi. Lomba duduk rapi. Jawab salam dari Kak Yogi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat semua. Adik-adik kumpul-kumpul rame-rame di sini mau ngapain sih? Mau kajian. Siapa yang hari ini mau kajian? Siapa yang hari ini mau belajar dengan gembira? Siapa di sini yang sudah jadi anak soleh? Anak yang rajin? Anak yang suka belajar? Anak yang suka sholat? Lebih semangat, kita kasih hadiah yang semangat. Anak yang suka ngompol? Kok suka ngompol? Waduh. Makanya konsentrasi. Mana hapnya? Hap dong. Konsentrasi. Masya Allah. Baik adik-adik, hari ini kita mau kajian bersama. Mau belajar bersama sambil bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau? Siapa yang mau hadiah ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Sini, taruh sini. Siapa yang mau hadiah ini? Sini. Apalagi ya? Siapa yang mau hadiah ini?
Siapa yang mau hadiah ini? Hadiah ini. Hadiah ini. Mau? Ini mau? Bentar. Emang kalau gadget buat apa sih adik-adik? Emang anak-anak udah butuh gadget? Udah. Mau yang ini? Pilih yang mana? Yang ini apa yang itu? Ulangi. Yang ini apa yang itu? Yang itu. Berarti ini. Oke, siapa yang mau? Oh, bukan ya? Kan kayak gini nunjuk itu. Emang kalau HP buat apa sih? Hah? Belajar katanya. Betul Bu? Emang HP-nya buat belajar kalau di rumah? Betul nggak ini? Hah? Buat belajar apa main game? Buat belajar apa main Mobile Legend? Buat belajar apa main FF? Ada. Harusnya HP-nya buat belajar dong. Masa buat main game? Baik. Adik-adik yang mau hadiah ini, kecuali HP ya. Kalau HP adik-adik belum butuh sebenarnya, ya. Hadiah-hadiah ini yang banyak ini bisa adik-adik dapatkan, jumlahnya terbatas, maka hanya adik-adik tertentu yang dapat. Gimana cara dapatnya Kak Yogi? Cara dapatnya, duduknya yang rapi. Suaranya disimpan. Matanya dan telinganya perhatikan dan dengarkan. Bagi adik-adik yang duduknya rapi, suaranya disimpan, tidak bicara-bicara sendiri, apalagi kayak gini, ya. Suaranya disimpan, telinganya mendengarkan, matanya perhatikan, dan yang bawa alat tulis, tangannya mencatat. Nanti Kak Yogi akan lihat. Kak Yogi tidak segan-segan untuk memberikan hadiahnya pada adik-adik yang sungguh-sungguh belajarnya. Seperti apa? Seperti ini. Nih, buat kakak. Silakan. Siapa lagi yang mau? Duduknya yang rapi. Gampang kan dapat hadiah? Gampang. Duduknya tenang, dengarkan, perhatikan dan catat. Siap? Oke. Kak Yogi akan perhatikan, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masya Allah. Iya ya. Iya baik. Ini rapi. Yang ini kok. Ya. Baik. Nggak apa-apa. Biarin ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama. Ada yang tahu belajar kita hari ini tentang apa? Tentang apa? Ada yang tahu nggak judulnya apa? Yang tahu kakek kasih hadiah nih. Hadiahnya spesial. Laki-laki dapat ini, perempuan dapat yang pink. Apa judul kajian hari ini? Ada yang tahu? Apa judulnya? Apa? Belajar. Bukan ya. Ayo, apa yang lain? Apa? Apa? Kepada orang tua. Taat kepada Allah dan
dan orang tua. Masya Allah, Allahumma barik ya. Silakan dapat hadiahnya. Wah, gampang banget dapat hadiah Kak Yogi. Iya, makanya yang penting rajin adik-adik. Ya, hari ini kita mau belajar menjadi anak yang taat kepada Allah dan juga kepada orang tua. Baik, kalau Kak Yogi bilang angin, dihirup udara dari hidung. Angin. Kalau Kak Yogi bilang hujan, dihembuskan dari mulut. Hujan. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Lebih semangat. Hujan. Aduh Kak Yogi, jangan lama-lama, nanti aku bisa pingsan. Maaf. Oke. Terakhir. Angin. Hujan. Baik. Yuk, yang di belakang jangan khawatir. Kalau duduknya tenang, Kak Yogi akan ke belakang ngasih hadiah. Jangan khawatir ya, tetap semuanya bisa dapat hadiah. Baik, hari ini kita mau belajar taat kepada Allah dan juga taat kepada orang tua. Kak Yogi, memangnya kita itu harus taat kepada Allah? Iya. Kenapa? Sebelum kita mulai, yuk kita awali dengan adab-adab belajar. Yang pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, niatnya ikhlas. Ikhlas itu apa? Mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Dan yang ketiga, perhatikan, dengarkan. Adik-adik, Allah itu yang menciptakan alam semesta, betul? Allah yang menciptakan langit dan bumi, betul? Allah yang menciptakan matahari dan bulan, betul? Allah yang menciptakan manusia dan hewan, betul? Coba jawab dengan semangat. Siapa yang menciptakan lautan? Siapa yang menciptakan gunung-gunung yang menjulang? Siapa yang menciptakan pohon-pohon yang hijau? Siapa yang menciptakan air mengalir yang bisa kita minum? Siapa yang menciptakan sapi-sapi yang gemuk? Siapa yang menciptakan bakwan? Ya, jangan sampai salah loh ya. Ya, masa Allah bikin bakwan ya. Allah menciptakan gandumnya, Allah menciptakan wortelnya, Allah menciptakan sayurannya. Nanti manusia yang meraciknya jadi bakwan ya. Baik, bagus. Konsentrasi berarti. Mungkin nggak matahari ada dengan sendirinya? Mungkin nggak gunung-gunung hadir terus tinggi dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan dialah satu-satunya Allah. Adik-adik dicatat, pada zaman dahulu ada seorang ulama
Ulama ini bernama Imam Abu Hanifah. Siapa? Ditulis. Namanya adalah Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Imam Abu Hanifah. Ini salah satu imam mazhab, ya, mazhab Hanafi. Ya. Ada Hambali, ya. Kemudian ada apa lagi? Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ada Imam Malik, ya. Nanti Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, ya, adik-adik, ya. Nah, ini imam mazhab salah satunya namanya Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Adik-adik. Mas, suaranya disimpan, Mas. Tidak boleh ribut, ya. Namanya adalah Imam Abu Hanifah. Suatu hari dia ditantang oleh orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau namanya adalah istilahnya ateis. Apa? Ateis itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, Tuhan itu tidak ada." Woi, bagaimana kalau kita besok berdebat? Siapakah yang bisa menang debat untuk membicarakan Tuhan itu ada atau tidak? Wah. Lalu Imam Abu Hanifah mengiyakan. Lalu janjianlah Imam Abu Hanifah dengan orang ateis ini. Hingga datanglah keesokan harinya. Orang ateis sudah lebih dulu datang di tempat yang dijanjikan. Di kerumunan orang-orang banyak sudah menunggu dimulainya perdebatan antara orang ateis dengan Imam Abu Hanifah. Tapi lama menunggu, Imam Abu Hanifah tidak kunjung datang. Hah? Kemana Kak Yogi? Jangan-jangan Imam Abu Hanifah takut? Bukan takut. Lupa? Bukan lupa. Ketiduran? Enggak ketiduran. Beli cilok? Apalagi beli cilok, ya? Enggak. Imam Abu Hanifah sengaja datang terlambat untuk membuat orang ateis ini hatinya resah gelisah menunggu. Mana Abu Hanifah? Aku sudah lama menunggu, tidak kunjung datang. Apakah dia takut? Atau dia punya rencana? Aduh, jadi gelisah dia. Hingga akhirnya datanglah Imam Abu Hanifah setelah terlambat dari waktu yang ditentukan. Kak Yogi, kenapa sih datangnya terlambat? Harusnya kan tepat waktu. Ini salah satu strateginya untuk mengalahkan orang ateis. Lalu orang ateis itu bertanya, "Wahai Abu Hanifah, kenapa engkau datang terlambat?" Jadi begini, Imam Abu Hanifah menjawab, "Jadi aku akan bilang sesuatu, tapi sepertinya kau tidak akan percaya dengan ceritaku ini." "Ah, ceritakan saja. Aku akan percaya kalau memang ceritanya benar. Ceritakan." "Ah, enggak, nanti kamu enggak percaya." "Percaya, ceritakan aja." Wah, akhirnya Imam Abu Hanifah bercerita, "Wahai orang ateis, percayakah engkau jika tadi aku ketika hendak datang kemari, aku di jalan melihat pohon-pohon itu ditebang dengan sendirinya. Pohon yang tinggi, lalu pohon itu memotong-motong badannya sendiri, dibelah-belah, jadilah papan-papan. Lalu papan-papan tadi kemudian dengan ajaibnya menyusun sebuah kapal yang besar. Lalu kapal itu berjalan sendiri menuju lautan. Dan kemudian kapal itu berlayar dengan sendirinya ke lautan tanpa ada nahkodanya, tanpa ada orang yang menggerakkannya. Apakah engkau percaya, wahai orang ateis?
Kata orang ateis, percaya nggak? Dia percaya nggak? Dia bilang, oh ini cerita macam apa? Ini tentu tidak mungkin. Tidak akan mungkin kapal yang berlayar di lautan itu terbentuk dari pohon yang roboh sendiri, motong-motong badannya sendiri, lalu dipaku, dibikin kapal sendiri, lalu barang-barangnya masuk sendiri, lalu dia berlayar sendiri. Nggak mungkin. Kapal itu pasti ada orang yang menebang pohon, lalu ada orang yang motong-motong pohon, lalu ada orang yang membentuk jadi kapal, lalu ada orang yang mendorongnya ke laut, lalu ada orang yang membawa barang-barang ke kapal, lalu ada nahkoda yang nyetir kapal. Itu baru benar ceritanya. Wah, gitu. Imam Abu Hanifah pun hanya tersenyum mendengar ateis itu berkata-kata. Lalu dengan senyumannya dia berkata ke orang ateis, jika kapal yang kecil itu ada orang yang harus memotong kayu, ada orang yang harus membentuk kapal, ada orang yang harus menyupir kapal, lalu bagaimana dengan matahari itu? Matahari yang besar itu dia terbit setiap pagi, terbenam setiap sore. Lalu ketika malam bulan menggantikannya. Setiap hari berlangsung demikian. Apakah mungkin matahari ada dengan sendirinya? Apakah mungkin bulan ada dengan sendirinya? Apakah mungkin bumi ini ada dengan sendirinya? Kalau kapal yang kecil saja itu nggak bisa ada dengan sendirinya, lalu bagaimana dengan matahari? Bagaimana dengan bulan? Bagaimana dengan bumi kita? Langsung orang ateis melongo. Gimana ya? Saat itu juga dia langsung kalah berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Dia nggak bisa berkata-kata, dia nggak bisa menjawab pernyataan dari Imam Abu Hanifah. Dan memang betul, kalau kapal yang kecil ada yang membuat, lalu bagaimana matahari yang besar? Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat. Siapa yang membuatnya? Allah. Maka adik-adik yang ada di ruangan ini percaya kalau Allah yang membuat matahari? Adik-adik percaya Allah yang menciptakan alam semesta? Masya Allah. Kalau percaya harusnya kita jadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Lomba duduk rapi. Siapa yang cinta kepada Allah? Siapa yang pengen sholat karena Allah? Siapa yang pengen masuk surganya Allah? Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan, Kak Yogi tadi lihat anak-anak yang rajin duduk dan mencatat. Kak Yogi mau kasih hadiah dulu ya. Sebentar. Nih yang di belakang. Kak Yogi tadi lihat pada anteng, pada duduk, pada perhatian. Nah, ini Kak. Silakan ya. Nih. Silakan. Ya. Ini. Silakan. Yang laki-laki, dapat kipas mini. Wah, ya. Nih, silakan ya. Siapa lagi yang mau? Makanya yang rapi duduknya, perhatikan ya. Kak Yogi diam-diam memperhatikan. Lomba duduk rapi. Angin, hujan. Siapa tadi yang datang ke sini jalan kaki ada? Oh ada, Masya Allah. Siapa tadi yang datang ke sini
Naik sepeda ada? Ada nggak yang naik sepeda? Nggak ada. Siapa yang tadi kesini diantar pakai motor ada? Oh banyak. Siapa tadi yang kesini diantar pakai mobil ambulan? Pakai mobil ambulan ya? Iya Kak Yogi. Makanya konsentrasi. Konsentrasi. Siapa yang diantar pakai mobil? Siapa yang diantar pakai bus? Banyak yang pakai bis. Siapa yang diantar pakai helikopter ada? Oh nggak ada ya. Baik. Siapa yang datang ke sini tadi sudah mandi? Emang udah mandi? Udah. Yakin? Yang benar. Belum mandi ah? Belum kan? Belum. 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 Belum belum belum. Belum. Yakin udah? Oke, kita tanya. Jawabnya dengan semangat ya. Kita kasih hadiah yang semangat. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya? Akunya nggak usah panjang-panjang. Kebiasaan nih kalau ditanya. Siapa yang udah mandi? Aku. Jangan dong. Biasa aja. Aku. Gitu ya. Atau ganti saya gitu ya. Pakai saya ya coba. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air kopi? Ada suara gitu nggak jadi ya. Baru gitu ya. Konsentrasi ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Lebih cepat. Siapa yang mandinya mandi sendiri? Kok ganti aku lagi? Saya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Lebih cepat. Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Emang kalau mandi pakai sabun cuci piring, cuci baju, nanti bau lemon mau? Kalau mandi pakai sabun sabun yang Siapa yang kalau mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya sama si sapi? Bentar, emang ada orang mandi sama sapi? Ada nggak? Nggak ada. 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 Emang ada? Orang yang mandi sama sapi ada? Orangnya lagi duduk apa berdiri? Bentar. Orangnya lagi berdiri. Orangnya lagi berdiri di belakang apa di depan? Orang yang mandi sama sapi, orangnya pakai celana hijau apa hitam? Pakai dilihat dulu. Yang belakang ngelihat tadi celananya ya, hitam. Orang yang mandi sama sapi, bajunya warna merah apa hijau? Orang yang mandi sama sapi pakai peci. Pecinya warna biru apa hitam? Orangnya lagi megang mikrofon.
Tangan satunya pegang hadiah. Orangnya lagi ngomong. Berarti udah jelas. Yang suka mandi sama sapi ini. Kak Yogi? Mandi sama sapi? Makasih. Ketawanya kenceng. Seru ya, senang. Masya Allah. Semuanya lomba duduk rapi. Yang bisa jawab Kak Yogi kasih hadiah. Hadiahnya botol minum. Siapakah nama ulama yang berdebat dengan orang ateis tadi? Angkat tangan. Ulangi, cepat-cepatan. Duduknya rapi. 1, 2, tidur. Tidur ya. Nih, belum. Lagi. 1, 2, tempe. Oh, tempe ya. Belum, malah angkat tangan. 1, 2, 3. Nah, ini yang paling depan. Imam Abu Hanifah, barakallahu fiik ya. Masya Allah. Mau lagi? Coba. Tadi pas debat sama ateis, siapa yang menang? Imam Abu Hanifah apa ateisnya? Yang kompak dong. 1, 2, 3. Nih, siapa? Yang menang siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau dapat hadiah tuh alhamdulillah, bukan wow. Alhamdulillah. Baik. Ulangi sini. Sini maju ke depan. Sini. Bawa hadiahnya. Siapa namanya? Imam Abu Hanifah. Oh, bukan, namanya ini siapa ini? Oh, Imam Abu Hanifah, ulama lah ini ya. Masya Allah. Ya, semoga jadi ulama insya Allah nanti ya. Ya, siapa namanya Kak? Alif. Alif sekolah di mana? SD Rejosari 3. SD Rejosari 3. Kelas berapa Alif? 6. Kelas 6. Nanti lulus mau SMP di mana? SMP Negeri Semen. Oh, SMP Negeri 1 Purworejo. Semen. Oh, Semen ya. Tak kira ke Purworejo ya. Baik, Alif, kalau dikasih hadiah perasaannya gimana? Senang. Baik, Alif. Tadi katanya yang menang debat Imam Abu Hanifah, betul? Betul. Kenapa kok menang? Karena jadi Allah itu ada nggak? ada. Apa buktinya Allah itu ada? Bumi diciptakan, matahari diciptakan, gunung-gunung yang Tinggi diciptakan. Oh ya, jadi ada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi bukti Allah itu ada karena ada makhluk ciptaan Allah. Para ulama mengatakan bima arrafta rabbaka, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Bi ayatihi wa makhlukatihi, dengan makhluk-makhluk ciptaannya adik-adik ya. Jadi kalau mau mengenal Allah, lihat ayat-ayat yang sudah Allah ciptakan. Contohnya Al-Quran, tanda-tandanya. Yang kedua, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ada matahari, bumi, bulan, dan yang lainnya. Kalau dikasih hadiah bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus? Terima kasih. Terus? Udah gitu tak? Kalau dikasih hadiah harusnya gimana? Alhamdulillah, bilang terima. Habis itu bilang apa lagi? Habis itu mendoakan orang yang memberi hadiah. Ini adabnya kalau diberi hadiah. Apa Kak Yogi? Adab. Iya, adabnya kalau diberi hadiah mendoakan yang memberi hadiah. Ya, nih coba. Ini hadiahnya apa nih?
Kipas mini. Wah, kipas mini ya. Baik, buat kalau kedinginan pakai kipas mini ya. Kebalik ya. Coba kalau dikasih hadiah, bilangnya gini doanya. Kita terima kasih, habis itu jazakallah khairan. Bisa? Kalau dikasih hadiah oleh orang tua kita, bapak kita, ucapkan jazakallah khairan. Nih coba Alif. Ingat, kalau dikasih hadiah, doanya gimana? Jazakallah khairan. Nih Alif. Ustadz kita ngasih hadiah, doakan ustadznya. Jazakallah khairan. Nih Alif. Misalnya ada om ngasih hadiah sama kita, ucapkan jazakallah khairan. Nih Alif. Teman kita ngasih hadiah, ucapkan jazakallah khairan. Nih, ibu kita ngasih hadiah, ucapkan jazakillah khairan. Kalau perempuan, jazakillah khairan. Nah, ini Alif. Siapapun. Kenapa sih pada ketawa? Orang mau ngasih hadiah kok ketawa? Kenapa? Oh, nggak dikasih-kasih ya. Ini Alif. Gimana bilangnya? Makasih. Terus? Jazakallah khairan. Masya Allah, langsung hafal. Barakallahu fiik. Coba gantian. Alif kasih Kak Yogi coba. Jazakallah khairan. Makasih Alif. Silakan ya. Oke ya ini Alif. Hadiahnya lupa. Baik, lomba duduk rapi. Siapa nama ulama tadi yang berdebat dengan ateis? Imam Abu Hanifah. Ini diingat-ingat ulama kita ya. Baik. Adik-adik, berarti Allah yang menciptakan alam semesta. Maka kalau kita pengen sesuatu, mintanya sama siapa? Mintanya kepada Allah. Kita pengen mainan yang bagus, minta sama siapa? Pengen cilok yang enak, minta sama siapa? Jadi kalau nanti ada tukang cilok, Ngik-ngok. cilok gitu ya, maka mintanya sama siapa? Caranya gimana? Berdoa. Ya Allah, itu ada ciloknya Mang Edi. Enak banget. Aku pengen cilok ya Allah. Amin. Habis itu baru minta orang tua. Nanti Allah lembutkan hati bundanya, hati ayahnya. Pas kita minta, Bunda cantik deh. Alah, pasti mau sesuatu kan? Mau apa? Cilok. Ya, boleh. Nih beli cilok 5.000. Wah. Siapa yang memberi cilok ini? Allah aslinya. Kalau Allah nggak berkehendak, maka ibu kita juga nggak mau. Maka berdoa dulu kalau pengen sesuatu. Jangan lupa, anak muslim kalau pengen sesuatu harus berdoa. Hafalkan hadisnya. Siap? Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Artinya, jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah.
Idza sa'alta. Fas'alillah. Idza sa'alta. Fas'alillah. Nih, rajin banget dari tadi belajarnya, ngikutin ngafal hadisnya. Nih silakan. Nih juga, ngapunten Ustaz. Masya Allah. Nih kakak, tadi rajin banget ngafal hadisnya. Wah. Ayo Ki, aku mau. Ya udah semangat ngafalin hadisnya. Ya sekali lagi. Idza sa'alta. Fas'alillah. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang sudah hafal? Nih, maju satu sini. Siapa lagi yang sudah hafal? Nah, maju. Siapa lagi? Udah hafal? Nah, maju sini. Udah hafal? Sini, maju sini. Sini, ya. Siapa lagi yang sudah hafal? Maju sini, sana. Nah, iya. Tuh. Udah hafal? Nah, sini maju satu. Jadi dua yang maju ya, gak apa-apa. Sini ya. Yang perempuan, yang akhwat di sini, Dek. Sini. Dah, ini dua aja. Sini. Mana tadi yang di sini yang akhwat? Sini, Kak. Sini, Kak. Tadi siapa lagi tadi? Yang kaki tunjuk? Itu loh, yang itu loh. Nah, sini ya. Jadi banyak ini yang ditunjuk ya. Gak apa-apa wes ya. Coba adik-adik yang kecil ini, siapa namanya? Sofia. Yang ini siapa namanya? Merin. Sofia sama Merin sekolahnya di mana? Wah, sekolah Al-Futuh yang bagus itu tuh. Masya Allah, sekolah yang terkenal itu tuh. Guru-gurunya bagus itu ya. Luar biasa ya. Ini sekolah kelas berapa ini? Oh, TKA atau TKB? Ini? B. Sudah hafal belum hadisnya? Udah. Coba gimana bunyi hadisnya tadi? Idza sa'alta tadi. Coba udah hafal belum? 1, 2, 3. Masya Allah, hebat ini. Betul nggak? Betul. Coba Merin, 1, 2, 3. Idza sa'al. Hah? Idza sa'al. Udah hafal belum Merin? Berlin. Oh, Berlin. Idza sa'alta tadi loh. Coba 1, 2, 3. Lupa. Grogi. Oh, grogi nggak apa-apa ya. Ntar kasih hadiah dulu. Ya, amit Ustaz. Hadiahnya buat adik-adik kita keluarkan. Nih, silakan ya, duduk. Ya, duduk adik, duduk. Mbak Berlin lupa. Oh, lupa. Yaudah, tunggu dulu ya, yang lain dulu ya. Kakak siapa namanya? Aisyah. Siapa? Kaisa. Sekolah di mana? SD Sumberrejo. Kelas berapa? Kelas 5. Kak Kaisa sudah hafal hadisnya? Coba. Oh ya, Masya Allah. Hadis apa sudah hafal. Kita kasih apa ini ya, yang cocok buat kakaknya ya. Udah agak besar ya. Botol minum aja Ustaz. Nah, itu Ustaz. Nah ini silakan Kak. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Koko. Mas Koko. Kelas berapa? Sekolah di mana? SD Regosari 3. SD Regosari 3. Gimana bunyi hadisnya? Masya Allah, Mas Koko, hadiahnya mau apa Mas Koko? Wah, pink tapi Ustaz. Oh, Hello Kitty juga. Oh, Hello Kitty. Mas Koko Spiderman aja apa ini? Oh, buku. Allahu Akbar. Mas Koko, ambil botol minum ya.
Nah, silakan. Barakallahu fiik. Gimana doanya? Jazakallahu khairan. Masya Allah, silakan duduk. Siapa namanya? Khairi. Khairi. Sekolah di mana? SD Raja Sali 3. Masya Allah. Gimana hadisnya? Ida sa'alta fas'alillah. 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 Nah, nih hadiahnya. Silakan duduk. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Yahya. Siapa? Yahya. Yahya. Sekolah di mana? MI Bulu. MI Bulu. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Gimana hadisnya? Ida sa'alta fas'alillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini kipas. Nih Mas ya. Nah, tinggal Berlin ini ya. Udah ingat belum hadisnya Berlin? Udah ingat belum? Oh belum. Berlin mau diganti pertanyaan. Mau. Berlin mau nggak jadi anak yang rajin sholat? Mau nggak jadi anak yang sayang sama orang tua? Oh mau ya, boleh dapat hadiah ya. Ya. Hadiahnya apa ya Ustaz? Ini aja Ustaz. Nih. Barakallahu fiik. Oh wa jazakillah khairan. Lomba duduk rapi. Coba adik-adik lafadzkan hadisnya tadi ya, ucapkan hadisnya bersama-sama. 1, 2, 3. Artinya jika kamu meminta kalau minta hanya kepada boleh nggak minta sama gunung? Boleh nggak minta sama pohon? Misalnya ada pohon besar, pohonnya terkenal angker. Kata orang-orang, pohon ini pohon keramat. Jadi kalau mau minta sesuatu, bisa minta ke pohon ini. Lalu ada orang, Mbah, nyuwun Mbah, saya minta Mbah, boleh nggak kayak gitu? Pohon memang bisa beri apa? Ya, pohon gak bisa memberi apa-apa kepada kita. Yang bisa memberi kebaikan kepada kita hanya Allah. Ada orang yang nyembah batu, boleh nggak? Tidak boleh. Batu nggak bisa apa-apa. Batu cuma bisa diam. Mosok disembah. Maka menyembahnya hanya kepada Allah. Anak muslim harus rajin berdoanya kepada Allah. Angin, hujan. Baik. Jadi adik-adik kita harus taat kepada Allah. Caranya gimana? Caranya menjadi anak yang kalau berdoa hanya kepada Allah. Mengerjakan sholat. Sholatnya berapa waktu yang wajib? 5. Yang pertama subuh ya. Terus zuhur, asar, maghrib, isya. Yang wajib 5 sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Terus ada anak, 5 kurang, yang wajib tak tambahi biar 10. boleh nggak? Nggak boleh, wajibnya 5 ya 5 saja. Kalau mau nambah sholat sunnah boleh. Jadi harus rajin sholat. Yang kedua rajin baca Quran. Siapa yang sudah belajar Quran? Siapa yang masih belajar Iqra? Oh iya, siapa yang masih belajar menghafal Quran?
Masya Allah, ini namanya anak-anak yang bertakwa. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita hanya menyembah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Yang kedua, dan kepada orang tua harus berbuat baik. Berarti setelah bertakwa kepada Allah, setelah taat kepada Allah, harus taat atau berbakti pada orang tua. Siapa yang sayang orang tua? Siapa yang sayang bundanya? Siapa yang sayang? Lebih semangat kasih hadiah. Siapa yang sayang ayam? Ayam mau? Masuk ayam? Ya. Ih, Kak Yogi suka diplesetin. Iya, makanya konsentrasi. Siapa yang sayang kepada bundanya? Siapa yang sayang kepada ayah? Siapa yang sayang kepada Kak Yogi? Kok dikit? Dapat hadiah loh ya. Giliran hadiah aja sayang ya. Emang kalau nggak ada hadiah nggak sayang? Sayang sih Kak, sayang. Tapi kalau ada hadiah tambah sayang. Oh gitu. Baik, kita harus sayang sama orang tua. Kenapa adik-adik? Karena ridhor Rabbi fi ridhol walidi. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Kita harus berbakti sama orang tua. Dan anak-anak yang berbakti ada tanda-tandanya. Mau tahu tanda-tandanya? Ya, dicatat. Berbakti sama orang tua. Tanda-tanda anak yang berbakti. Yang pertama, rajin mendoakan orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang rajin berdoa untuk orang tua? Bagus. Yang pertama, rajin mendoakan orang tua. Tanda-tanda yang kedua. Yang pertama apa Kak? Mendoakan orang tua. 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 Apa Kak? Nangis nih. Mendoakan orang tua. Apa Kak Yogi? Nanya terus. Yang pertama apa? Mendoakan orang tua. Sudah hafal doanya? Bagus. Boleh juga pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah rezeki yang baik kepada orang tuaku ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat bagi orang tuaku ya Allah. Gitu. Bisa doa biar orang tuanya sehat, umurnya panjang. Pengen kan orang tuanya usianya panjang? Iya. Maka harus rajin berdoa. Nah, yang kedua, tanda-tanda berbakti sama orang tua adalah patuh kepada orang tua. Patuh atau menghormati orang tua. Boleh nggak ngece-ngece orang tua? Boleh nggak berkata-kata kasar pada orang tua?
Boleh nggak bentak-bentak orang tua? Boleh nggak pukul-pukul orang tua? Maka kepada orang tua harus menghormati, harus patuh, harus sayang. Tuh adik-adik. Yang kedua berarti menghormati orang tua. Nggak boleh berkata kasar, nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh pukul-pukul. Sudah yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, tanda-tanda anak yang berbakti. Setelah menghormati orang tua, maka yang ketiga adalah menjadi anak yang suka menolong orang tua. Ya, siapa yang suka menolong orang tua? Siapa yang suka bantu nyapu di rumah? Siapa yang suka bantu cuci piring? Siapa yang suka bantu bersih-bersih kamar? Siapa yang suka bantu bersih-bersih WC? Nggak ada. Gimana ini? Baik, suka menolong. Kalau disuruh orang tua, Abdullah, Iya bunda. tolong dong bunda bersihin sampah-sampahnya, masukin sampahnya ke tempat sampah di depan, boleh? Siap, laksanakan. Nah, ini anak yang baik, suka menolong orang tua. Kalau bundanya lagi sakit, apalagi bundanya udah tua, Abdullah, bantu bunda nak. Nah, malah Abdullahnya main game. Abdullah, tolong nak, bunda ambilkan air minum. Alah, bunda ini ganggu aja. Udah tua, ganggu terus. Boleh nggak? Kasihan ibunya. Harus dibantu, harus ditolong. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, memenuhi panggilan orang tua. Memenuhi panggilan orang tua. Ulangi. Memenuhi panggilan orang tua. Siapa yang kalau dipanggil orang tua suka pura-pura nggak dengar? Ada nggak? Ada nggak yang jujur? Sekali lagi. Siapa yang kalau dipanggil orang tua pernah pura-pura nggak jujur? Ada? Ada? Sini, maju. Sini. Siapa namanya? Latif. Latif, dari mana asalnya? Oh, Babatan. Sekolah di mana? Latif pernah dipanggil orang tua pura-pura nggak dengar. Lagi ngapain waktu itu? Oh, nonton TV. Boleh nggak sih kayak gitu? Berarti harusnya gimana? Harusnya segera memenuhi panggilan orang tua. Jangan lagi kayak gitu, mau? Mau jadi anak yang memenuhi panggilan orang tua? Mau, nih hadiahnya. Barakallahu fiik, silakan. Karena Latif jujur, maka dapat hadiah. Siapa lagi yang pernah pura-pura nggak dengar dipanggil orang tua? Banyak ya, Masya Allah, tambah banyak ya. Nah, boleh nggak kayak gitu? Ada sebuah kisah. Dengarkan kisahnya, habis kisahnya ada kuisnya. Kisah ini tentang seorang pemuda yang taat beribadah. Namanya adalah Haywah bin Shureh. Namanya adalah Haywah bin Shureh. Oh, syukran Ustaz.
Namanya siapa? Haywah bin Shureh. Dia adalah seorang pemuda yang taat beribadah dan sekaligus seorang ulama, orang yang suka memimpin pengajian. Suatu hari Haywah sedang duduk pengajian bersama jemaahnya. Jemaah sekalian, kita di dunia harus menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika sedang pengajian, ibunya memanggil, Haywah, sini nak, kemarilah beri makan ayam-ayam ini nak. Ibunya manggil Haywah yang lagi ngisi pengajian, cuma disuruh untuk ngasih makan ayam. Lebih penting mana adik-adik? Lebih penting ayam makan apa lebih penting pengajian? Menuntut ilmu, pengajian jauh lebih penting. Tapi ngasih makan ayam tadi itu disuruh ibunya. Maka karena disuruh ibunya, ridho Allah ada pada ridho ibunya, Haywah pun segera berdiri. Jemaah sekalian, nanti lagi dilanjutkan pengajiannya. Saya mau memenuhi panggilan ibu. Dia datang kepada ibunya, dia ambil tempat makan ayam, dia kasih makan ayam-ayam. Ini contoh anak yang berbakti. Ini contoh anak yang sayang sama ibunya. Ketika ibunya memanggil, sedang apapun dia lakukan, dia segera berangkat kepada ibunya. Maka adik-adik, tirulah ulama ini yang dia berusaha untuk memenuhi panggilan orang tua. Dan ada kisah yang lain. Kisah yang lain adalah tentang kisahnya Jurej. Siapa? Jurej. Siapa? Jurej. Siapa? Jurej adalah pemuda yang taat ibadah juga. Suatu hari dia sedang mengerjakan ibadah sunnah. Lalu ibunya memanggil, ya Jurej. Jurejnya lagi khusyuk beribadah. Ibunya panggil lagi, wahai Jurej. Jurejnya tidak menyauti panggilan ibunya karena sedang beribadah. Hingga kemudian ibunya panggil, Jurej. Jurej juga tidak segera memenuhi panggilan ibunya, sampai ibunya marah. Lalu ibunya berdoa kepada Allah dengan doa yang buruk kepada Jurej. Semoga engkau terkena musibah dari wanita yang jahat. Dan benar, doanya dikabulkan oleh Allah. Karena tadi ridho Allah ada pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua. Wah adik-adik, akhirnya Jurej difitnah. Jurej difitnah oleh seorang perempuan. Perempuan itu hamil, tapi bukan Jurej yang menghamilinya, bukan Jurej bapaknya. Tapi perempuan itu mengadu kepada raja kalau Jurej yang telah menghamilinya dan punya anak ini. Akhirnya raja marah, lalu mengutus pasukan. Dia hancurkan tempat ibadahnya Jurej. Dia bawa Jurej, ditangkap, dibawa ke istana, disuruh bertanggung jawab. Akhirnya Jurej mengaku bahwa dia bukan ayah dari calon anak itu. Jurej meminta waktu sampai anaknya lahir. Nanti dibuktikan siapa ayah yang sebenarnya. Dan waktu berlalu sampai anaknya lahir. Oe, 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 oe. Suara apa itu? Suara Kak Yogi ya itu ya. Suara Kak Yogi menirukan suara bayi. Oe, oe, oe. Suara apa itu? Suara bayi, benar ya. Baik. Ya, adik-adik jangan lempar-lempar mas.
Mas jangan lempar-lempar, nggak sholih ya. Baik. Berarti yang lempar-lempar sini nanti nggak akan Kayugi datangi untuk kasih hadiah ya, biarin. Ya yang sini aja berarti. Yo kita lanjutkan lomba duduk rapi. Akhirnya Jurej pun menghampiri bayi tadi. Lalu dia bertanya, wahai anak bayi, apakah benar aku ini ayahmu? Lalu sang bayi pun ngomong, Mas jangan lempar-lempar mas. Stop lempar-lempar ya, tidak soleh itu mas. Iya mas yang itu. Sini mas, maju sini. Maju sini. Lempar-lempar kan, ayo maju sini. Sini maju sini. Ayo maju sini gak apa-apa. Ayo maju. Gak apa-apa sini maju. Tapi jangan lempar-lempar lagi ya. Iya soleh ya, barakallahu fiik. Akhirnya adik-adik bayinya pun ngomong, bukan kok. Ayahku itu adalah pengembala sapi yang di sonono. Nah, akhirnya bayinya ngomong. Kayugi, bayinya bisa ngomong. Iya. Dalam kisah Muslim, kisah orang-orang Islam, ada 3 bayi yang bisa ngomong. Yang pertama, nah siapa? Bayinya siapa? Nabi Isa. Yang kedua, bayi yang tadi di kisahnya Jurej. Yang ketiga, bayi di kisah Ashabul Ukhdud ya. Nah, ini ada 3 bayi yang bisa ngomong. Masya Allah. Baik. Lomba duduk rapi. Lihat adik-adik, Jurej saat itu selamat karena bayinya bisa ngomong. Ditolong oleh Allah karena Jurej orang yang saleh. Tapi dari kisahnya Jurej kita belajar bahwa memenuhi panggilan orang tua itu penting. Jangan sampai kita mengabaikan orang tua. Dan para ulama mengambil ibrah ya, mengambil faidah dari kisah ini adalah kalau kita ibadahnya sunnah boleh dibatalkan lalu memenuhi panggilan orang tua, tapi tidak dengan ibadah yang wajib. Contohnya salat duhur, Allahu Akbar, dipanggil Muhammad sini nak. Kita nggak perlu membatalkan salat, tapi mengeraskan suaranya boleh. Allahu Akbar. Nah biar ibunya tahu kalau kita lagi salat. Tapi kalau ibadah sunnah, salat duha misalnya, Allahu Akbar, dipanggil ibunya, Muhammad sini nak, langsung batalkan sholatnya. Nggih bu, nah, langsung ke ibunya, dipenuhi panggilan ibunya. Nah ini adik-adik, sholat sunnah atau ibadah yang sunnah aja boleh dibatalkan demi memenuhi panggilan orang tua. Apalagi yang cuma main game, apalagi yang cuma nonton TV, apalagi yang cuma main-mainan. Maka harus segera memenuhi panggilan orang tua. Lomba duduk rapi. Wahidun Isnaini Salasatun Arba'atun. Penciptaku, nabiku, bukan berhitung adik-adik ya. Penciptaku Allah. Siapa pencipta kita? Allah. Tunjuk di mana Allah? Iya, pakai gerakan ya. Ya, ulangi. Penciptaku Allah. Di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah menetap tinggi di atas ars ya. Penciptaku Allah. Nabiku Muhammad. Agamaku Islam. Kitabku Al-Quran. Masya Allah. Baik, karena waktunya sudah habis, ngapunten Ustaz, kita bagi-bagi hadiah dulu. Baik. Siapakah nama ulama yang bersegera memenuhi panggilan orang tuanya tadi? Ayo. Siapa? Yo, yang belakang pojok sana. Siapa namanya?
Siapa? Bukan Muhammad ya. Muhammad tadi yang main game tadi. Siapa nama ulama yang lagi ngisi pengajian dipanggil ibunya untuk ngasih makan ayam? Siapa? Ya, siapa? Ayo Pak, siapa? Haywah bin Syureh ya, Masya Allah, Barakallahu fiik ya. Nih kakak hadiahnya. Pertanyaan kedua, siapa nama ulama yang ya, nama orang saleh maksudnya ya, nama orang saleh yang dipanggil ibunya tapi dia nggak dengar karena khusyuk salat sehingga ibunya mendoakan dengan doa yang jelek. Siapa ayo? Yang pojok sana siapa? Nama ulamanya siapa? Siapa? Harjo, bukan Harjo ya. Siapa? Angkat tangan yang rapi. Nih, yang ini nih. Siapa namanya? Siapa? Jule. Jule lah Instagram, artis Instagram Jule ya. Bukan, ayo. Ayo. Siapa ya yang tahu? Yang angkat tangan yang belakang, siapa? Hah? Siapa? Bukan Muhammad, siapa? Sure. Ya wes, Jurej lah pokoknya ya. Nah, ini ya. Ya, barakallahu fiik. Baik adik-adik. Ya. Lomba duduk rapi. Saatnya bagi-bagi yang duduknya rapi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Dibagikan ke perwakilan PBG bisa nggak? Oh, bisa, Ustaz. Ini yang konfirmasi ke kita. Dari TPA sampai Payaman ini. Oke. Jadi ada 11. Oh gitu. Jadi dipanggil aja. Dipanggil? Dipanggil perwakilan ini kan dari berbagai TPG. Tapi dikasihnya cuma satu. Aja. Biar untuk inventaris TPG-nya. Oh, nggih, siap. Karena masih banyak banget. Oh, nggih, siap. Siap. Ngapunten, Ustaz. Perwakilan dari Raudhatul Atfal RA. Mana? Oh, ini bawahnya ya. Oh. Dari TPA Ngadipiro Lor. Mana? TPA Ngadipiro Lor. Perwakilan maju satu ya. Buat inventaris. Sini perwakilannya maju. Ini ada hadiah mainan untuk main bersama di TPA-nya. Jadi ditaruh di TPA nanti buat main bareng. Nah, nih. Berikutnya dari TPA Al Hidayah Bedil. Mana? TPA Al Hidayah Bedil. Sini maju. Nah, ini ada hadiah mainan tapi untuk TPA-nya ya. Main bareng-bareng di TPA. Berikutnya dari TPA Batusari. Mana Batusari? Sini maju. Ngapunten Ustaz. Nih Batusari maju, ayo deh. Silakan. Masya Allah. Nih. Berikutnya dari TPA Bedil Wetan. Mana Bedil Wetan? Ada enggak? Enggak ada. Ada sini perwakilannya. Maju ke depan ayo. Ngapunten Ustaz. Sini maju ayo cepat. Enggak mau tak balikin lagi nih. Ayo. Ayo cepat. Ya, Bedil Wetan. Nih, terima kasih. Berikutnya dari TPA Al Ikhlas Klepu. Mana Al Ikhlas Klepu? Yo perwakilan, maju. Ngapunten Ustaz.
Nih, Al-Ikhlas Klepu. Nah, main bersama. Berikutnya dari TPA Darussalam. Mana Darussalam? Sini, Kak. Masya Allah, syukran Ustaz. Nih, silakan. Dari bawah, megangnya dari bawah. Nah, berikutnya dari TPA Lillahi Patuk. Mana? Yuk, sini. Oh, Putuk ya. Oh, Putuk. Nah, Patuk kok jauh banget tadi kali pikirin. Dari Patuk ke sini. Syukuran Ustaz. Sini Kakak, untuk main bareng-bareng nggih. Nih, buat TPA. Berikutnya dari TPA Candi Rejo. Mana? Maju, perwakilannya Candi Rejo. Ngapunten Ustaz. Ini. Berikutnya dari TPA Ngadipiro Kidul. Nah, ini dia. Ini silakan Ade. Nah. Berikutnya dari TPA Bayat. Mana ya? Dari Bayat mana? Bayat. Maju sini, satu orang. Spesial ini Bayat ini. Wah, ini jatuh ini, awas ini. Oh, ayo. Ayo. Wah. Bagus. Berikutnya TPA Payaman. Oh ya, ini Payaman. Ini Sat. Oh, iya. Buku kipas ini Sat. Nanti mungkin sisanya bisa untuk malam masih ada. Oh, malam saja. Enggak, maksudnya sisanya ini bisa untuk malam. Siap. Ini Adik. Makasih ya. Baik. Ini celengan Sat, buat nyelengan nih. Nah, ini. Ya. Ngapunten Ustaz, hampir saya sakuin Ustaz. Lomba duduk rapi. Baik. Hadiah jam tangan spesial. Siapa yang mau jam tangan spesial? Konsentrasi. Apa tanda-tanda anak yang berbakti pada orang tua? Yang bisa menyebutkan empat-empatnya dapat hadiah. Nih, yang baju hijau. Sini maju. Bisa hafal kan empat-empatnya kan? Ayo sini. Maju. Tanda anak-anak yang berbakti sama orang tua. Ayo, apa Mas? Bantu orang tua. Satu. Tiga lagi. Dipanggil orang tuanya. Memenuhi panggilan orang tua. Dua. Dua lagi. Membantu bersihin. Bantu udah. Yang biasanya dibaca. Kalau habis sholat ngapain biasanya? Habis sholat makan katanya. Dua aja ini. Gak hafal? Oh ya wis. Satu Ustaz, hadiah yang biasa Ustaz. Minum botol minum Ustaz. Nah, nih bisa nyebutin dua. Siapa lagi yang bisa nyebutin empat-empatnya? Perwakilan yang putra udah. Sekarang gantian perwakilan yang putri. Yang pojok sana, yuk. Sini. Ya, cepet Kak, udah sore. Ya, apa tanda-tanda berbakti sama orang tua? Pada orang tua. Betul. Betul. Terakhir satu lagi yang dibaca bareng-bareng tadi apa? Rabbik. Mendoakan orang tua. Barakallahu fiik ya. Adik-adik, mulai hari ini kita harus rajin mendoakan orang tua. Harus menghormati orang tua. Memenuhi panggilan orang tua. Satu lagi apa ya? Menolong orang tua.
Wah, siap? Oke, hari ini kita nggak sempat main game bareng, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kajian lagi kita sempatkan main gamenya, mau? Karena waktunya udah habis, main gamenya kapan-kapan lagi. Sekarang kita udahan dulu, boleh? Boleh. Berarti kayak gitu boleh pulang? Kok ragu-ragu? Boleh pulang nggak? Enggak. Berarti kayak gitu di sini terus? Sampai malam? Sampai pagi? Tapi adik-adik pulang? Tidur di rumah? Tidur di kamar? Pakai selimut? Kayak gitu tidur di sini? Sendirian? Nggak pakai selimut? Kedinginan? Digigit nyamuk? Matur nuwun. Kapan-kapan kajian lagi, mau? Kajiannya seru? Adik-adik bahagia? Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar. Dan semoga adik-adik jadi anak-anak yang soleh-solehah, taat kepada Allah, dan berbakti pada orang tua. Lomba duduk rapi. Baik, terima kasih. Kayugi mohon pamit adik-adik. Terima kasih sudah tenang duduknya, sudah rapi, sudah menyimak. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.